Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang ada sesuatu yang mungkin gagal untuk kita raih, susah untuk kita dapat, atau mungkin beban hidup yang sebenarnya tidak berat tetapi rasanya begitu berat, susah untuk kita lalui, bukan karena apa-apa. Satu amunisi besar yang dulu oleh orang-orang terdahulu yang soleh itu mereka miliki, kita tidak miliki. Kita tidak miliki. Imam Malik ada yang tanya, kitabnya beliau namanya Muwatta, ditulis 1250 tahun yang lalu. Tapi itu kitab sampai sekarang masih ada. Kok bisa dapat kekuatan seperti itu? Kalau bukan karena takdir Allah, mustahil. Dan kitab-kitab yang lain ini contoh saja, contoh. Satu di antara ribuan contoh kaitan dengan masalah kitab misalnya. Tapi kitab ini, Muwatta ini kitab menjadi kitab rujukan imam-imam berikutnya termasuk Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kala itu namanya kitab Muwatta ini luar biasa. Bahkan di beberapa momen dalam, ini setelah yang menulis meninggal, tapi di dalam beberapa momen, hampir 100-200 tahun, itu di penjuru dunia Islam, orang itu kalau nggak punya rumah, itu nggak apa-apa. Tapi jangan sampai nggak punya Muwatta. Ada masanya begitu. Kalau ditanya, punya rumah? Nggak punya. Orang nggak ngehina, nggak jadi aib. Punya kendaraan? Nggak apa-apa. Tapi punya Muwatta nggak? Gimana kok nggak punya? Saking Allah tinggikan derajat kitab itu. Tentu setelah Al-Quran, tentu. Tapi ini ada momen di mana Allah tinggikan. Dan kalau kita lihat bagaimana beliau menulis itu, Masya Allah. Beliau tinggal di Madinah memang. Beliau tinggal di Madinah. Beliau dekat sekali dengan posisinya dengan makam Rasul. Makanya beliau ketika mengajar di Masjid Nabawi, karena beliau menjadi pengajar. Ya. Beliau menjadi pengajar, beliau menjadi imam di Masjid Nabawi. Ketika beliau menjadi imam, di saat beliau ingin menulis beberapa hadis, beliau mandi dulu. Mandi memakai baju terbaik, wangi-wangian, lalu datang ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan salawat kepada beliau, baru ditulislah sabda beliau, sabda Nabi. Satu ditulis. Dan tidak langsung nulis banyak, enggak. Nanti lagi, berikutnya begitu lagi. Bayangkan, dengan kondisi daerah yang tidak seperti kita mandi mah mudah. Di Madinah pada masa itu susah. Air bukan yang gampang didapat. Enggak, susah, sulit. Tapi seperti itu bukan untuk apa-apa, untuk menunjukkan kecintaannya kepada Rasul. Bahkan Imam Syafi'i pernah mengatakan ketika sampai di Madinah dan beliau kala itu ingin belajar dari Imam Malik, ketika sampai di masjid, Imam Syafi'i mengatakan, tidak aku lihat orang yang jauh lebih berwibawa dalam hidupku kecuali Imam Malik. Dan kala aku lihat beliau sedang menyampaikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika menyampaikan itu dengan kalimat, ketika menyampaikan kalimat macam-macam, beliau tampak tegas. Tetapi begitu ingin mengucapkan hadis Nabi, beliau seolah tawadu, merendahkan serendah-rendahnya, lalu menyampaikan bahwa sambil tidak berani melihat ke arah makam Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkata, manusia mulia yang ada di dalam kubur ini, dengan suara yang lirih, tawadu, bahkan sesekali menangis. Maka wajar kalau beliau termasuk imam yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ajaran madhabnya sampai dengan detik ini. Karena di masa beliau itu yang menjadi imam rujukan madhab ada hampir 500-an. Tapi kenapa sekarang hanya 4 dan salah satunya beliau di antaranya itu. Dan lain banyak sekali. Bagaimana ketika seseorang menjadikan cinta nabinya itu bahagian daripada keimanan. Makanya rukun iman. Rukun iman itu diantaranya percaya kepada Rasul. Percaya bukan sekedar percaya, bukan, tapi kecintaan. Kecintaan. Yang ini kadang-kadang kita hilang. Makanya jangan heran kenapa kok Abu Bakar bisa begini, Umar bin Khattab bisa begitu, Utsman, Ali dan lain sebagainya radhiyallahu anhum, lalu diikuti dengan tabi'in, tabi'ut tabi'in bisa begitu, mencapai masa keemasan. Semuanya karena didasari dalam hati mereka itu kuat cinta mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.